Sudah mulai. Ya, selamat sore teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian, serta para alumni yang bisa menyaksikan di YouTube ya. Jadi terima kasih sudah hadir. Istimewa terima kasih Bu Kaprodi. Ya, terima kasih Bu Mariska sudah meluangkan kesibukannya untuk kegiatan bedah karya Sivitas Akademika. Teman-teman sekalian, ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan sekali, biasanya di setiap Senin di minggu terakhir, ya, terkait dengan diskusi hasil-hasil penelitian para dosen. Ya. Hasil apakah itu berupa artikel yang publikasi di jurnal nasional, demikian jurnal internasional, dan hasil-hasil penelitian berupa buku, ya, book chapter atau proceeding. Ya, terima kasih Bu Mariska yang sudah bersedia menjadi narasumber kita. Ya, kita akan belajar dari beliau. Kira-kira apa topiknya? Nah, hari ini kita akan dipandu oleh satu topik yang menarik. Ini kayaknya pas sekali, ya, pas sekali dengan pergumulan kita sebagai bangsa yang sangat plural, ya. Imajinasi postkolonial dan interdependensi, pembebasan dalam pendidikan agama Kristen yang interreligius, interkultural di Indonesia. Diskusi yang menarik karena konteks masyarakat kita yang sangat plural, tidak hanya plural religiositasnya, tapi juga kulturalnya dengan segala ragamnya, dan pasti juga pengalaman terkolonialisasi ya Bu ya. Yeah. Oke, tidak berpanjang kata, kita langsung saja menyerahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Kaprodi. Bagaimana hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau? Waktu dipersilakan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Teguh. Selamat sore semuanya. Jadi saya akan sharing hasil publikasi saya yang cukup terbaru ya, akhir tahun yang lalu, dengan judul Imajinasi Postkolonial dan Interdependensi Pembebasan dalam Pendidikan Agama Kristen yang Interreligius Interkultural di Indonesia. Nah, artikel ini terbit di Kenosis, Jurnal Kajian Teologi ya. Semoga saat ini sudah bisa diakses. Tetapi kalau misalnya belum bisa diakses, teman-teman bisa menghubungi saya via email di bawah ini. Oh, oke. Iya, tadi saya ya, jadi saya bisa mengirimkan supaya teman-teman bisa membaca dan terkait dengan topik yang saya tulis di Kenosis ini. Saya mulai dengan membaca abstrak saya. Toleransi selainnya terjadi di antara berbagai kelompok masyarakat secara dua arah, bukan hanya dari minoritas kepada mayoritas saja. Yang pendidikan agama interreligius interkultural dapat berkontribusi signifikan pada toleransi mendalam masyarakat Indonesia. Tulisan ini mengidentifikasi dan menganalisis potensi kolaborasi antara imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan dalam upaya pendidikan agama Kristen interreligius interkultural dengan menggunakan penelitian kualitatif berbasis studi literatur dalam analisis postkolonial yang didukung oleh wawancara dengan 5 orang tokoh agama Kristen di Indonesia. Imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan menghasilkan pendidikan lintas agama, lintas budaya yang mempromosikan dialog, pembebasan, toleransi, dan keadilan sosial dalam konteks majemuk Indonesia. Pendekatan pendidikan ini akan melebarkan ruang belajar sehingga tidak terbatas pada kelas atau tembok gereja saja. Ruang belajar yang aman juga akan tercipta bagi berbagai narasi budaya lokal dalam perjumpaan dengan beragam narasi agama, juga dalam keterkaitan dengan struktur ekonomi, politik, ras, dan gender. Ruang belajar ini juga tercipta bagi perempuan maupun laki-laki untuk berbagi kisah hidup mereka dalam upaya menemukan dan menghayati Tuhan Sang Pembebas. Itu kurang lebih abstrak saya. Dan sebagai bagian dari introduction, saya mengawali sebenarnya dengan memaparkan what's going on in our country recently dalam kaitan dengan kehidupan beragama. Mungkin ini kita masing-masing bisa menjawab sesuai dengan konteks kita, tapi beberapa waktu belakangan ada cukup banyak berita yang menggambarkan intoleransi.
10 Mei 2024, Komisi Nasional Komnas Perempuan Indonesia mengeluarkan siaran pers mengecam tindakan intoleransi dan kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Pamulang pada saat ibadah Rosario di Cisauk, Tangerang Selatan. Terus kemudian viral intoleransi, ASN di Bekasi mengamuk teriak larang tetangganya umat Kristen beribadah di rumah. Saya hanya memaparkan terbatas ya, tapi kita bisa tahu ada cukup banyak fakta intoleransi yang terjadi di Indonesia, dan intoleransi ini bahkan juga berujung pada kekerasan. Nah, kemudian di dalam pendahuluan saya juga menyoroti tentang bagaimana kolonialisme itu sudah selesai, tetapi belum selesai. Artinya legasinya itu masih cukup berpengaruh, ya, termasuk juga dalam hal relasi kuasa. Ya, relasi kuasa antara mayoritas dan minoritas, antara yang powerless ya dan powerful. Kemudian saya juga menyoroti isu kemajemukan, bahwa kemajemukan ini dilihat sesuatu di Indonesia yang kita punya yang ada tantangan, tetapi sekaligus juga ada potensi. Jadi tidak dilihat sebagai sebuah kutukan ya, tetapi justru sebagai kekayaan yang ada tantangan, tapi kemudian juga ada potensinya. Dan secara khusus dalam menyikapi berbagai macam isu kekerasan intoleransi, pertanyaan saya adalah bagaimana upaya pendidikan agama di Indonesia khususnya ya, kita berbicara misalnya di setting sekolah, tapi tentunya tidak terbatas pada setting sekolah saja. Nah, bagaimana upaya pendidikan agama? Nah, ada cukup banyak penelitian yang telah berbicara tentang hubungan antar agama dalam kaitan dengan pendidikan ya, pendidikan agama yang interreligius, interkultural sudah cukup banyak ya, tetapi kemudian saya tidak jelaskan untuk persatu di sini, tapi yang pasti penelitian saya ini berfokus pada potensi kolaborasi antara imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan. Jadi ini yang menjadi pembeda antara penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Saya melihat potensi kedua praktek ini ya sebagai bagian dari pendekatan pendidikan agama Kristen yang diperlukan di konteks majemuk seperti Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis potensi imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan dalam pendidikan agama Kristen yang interreligius interkultural dalam rangka mempromosikan dialog pembebasan, toleransi mendalam, keadilan sosial. Dan imajinasi postkolonial yang saya kutip di sini adalah yang digagas oleh Foucault. Kemudian interdependensi pembebasan itu dari Gustave Dube yang kemudian dikembangkan oleh Boyung Lee. Ya, dan keduanya digunakan sebagai respons terhadap sejarah dan legasi kolonialisme di Indonesia yang berkontribusi pada marginalisasi budaya lokal, budaya bungkam, diskriminasi, tetapi juga divisi di dalam masyarakat. Kemudian metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbasis pada studi literatur, sudah saya jelaskan tadi di abstrak saya. Menurut Homi Bhabha, pendekatan postkolonial ini berfungsi sebagai kritik terhadap relasi kekuasaan yang tidak seimbang dan tidak merata, yang terlihat dari representasi budaya dalam tatanan dunia modern. Jadi analisis postkolonial ini merupakan strategi yang dilakukan untuk memeriksa dan mempertanyakan narasi dominan sebagai bentuk perlawanan atas fenomena penjajahan yang masih berlangsung di masa kini, termasuk dalam dunia pendidikan. Ya, saya juga mewawancarai 5 orang tokoh agama Kristen untuk mengetahui pandangan mereka tentang pendidikan agama Kristen dan juga legasi kolonialisme yang masih terus berlangsung di masa kini. Untuk bagian result dan discussion, saya membahas tentang apa sih sebenarnya imajinasi postkolonial itu, apa itu interdependensi pembebasan, terus kemudian penjajahan Indonesia yang terus berlanjut sampai pada masa kini, dan kemudian secara khusus ya pembahasan saya berfokus pada potensi kolaborasi imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan di dalam pendidikan agama Kristen. Nah, ketika bicara imajinasi postkolonial, ini sesuatu yang saya selalu kutip dalam berbagai tulisan saya Pak Guru. Dan yang tokoh yang saya pakai itu adalah Foucault. Tapi Foucault ini sebelum dia sampai pada argumennya atau teorinya tentang imajinasi postkolonial, dia sebenarnya membahas tentang dialogical imagination. Jadi imajinasi dialogis. Ini merupakan upaya dia untuk menggambarkan proses hermeneutik yang kreatif di Asia
dengan budaya yang plural. Ya, akhirnya dia mengemukakan gagasannya tentang imajinasi dialogis. Nah, sebenarnya pandangan Furlan juga ini ditarik dari seorang filsuf Rusia namanya Mikhail Bakhtin tentang dialogisme. Ada cukup banyak buku tentang dialogisme, tentang yang ditulis oleh Michael Bakhtin yang tidak gampang untuk dipahami, cukup sulit, ya. Tetapi ketika memahami imajinasi dialogis ya memang kita harus mau tidak mau kita harus membaca Mikhail Bakhtin, dan kemudian Koch mengutip itu, dan dari pemahamannya tentang imajinasi dialogis dia bergerak sampai pada menggabungkan antara imajinasi historis, dialogis, diaspora yang kemudian dikenal sebagai imajinasi postkolonial. Jadi merupakan gabungan antara imajinasi historis, dialogis, dan diaspora. Ya, dialogis ini menghubungkan berbagai elemen. Historis melihat dan menilai kembali sejarah. Kemudian diaspora itu mempertanyakan posisi pusat dan pinggiran. Dan kemudian dalam tulisan saya, ya saya menambahkan, sebenarnya bukan di tulisan ini, tulisan saya sebelumnya, artikel saya sebelumnya di Indonesian Journal of Theology, saya menambahkan imajinasi pribumi, indigenous culture imagination. Walaupun sebenarnya sudah tersirat ketika kita bicara imajinasi dialogi, sudah tersirat di situ, tapi I think I need to name it. Ya, saya perlu menyebutkannya. Ya, imajinasi indigenous atau katakanlah imajinasi pribumi ini ya yang kemudian memperhitungkan budaya lokal. Jadi ketika kita berbicara imajinasi, itu kan manusia punya kemampuan untuk menghubungkan antara yang ada di sini dan yang di lampau dan yang di masa yang akan datang. Dan imajinasi ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya pendidikan. Karena kan saya tidak mengalami misalnya diskriminasi seperti orang di tempat A gitu kan Pak. Tapi saya sebagai guru, saya bisa menggunakan proses imajinatif itu untuk menolong mahasiswa saya, menolong siswa saya untuk turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang di sana. Ya, bahkan juga mengkaitkan antara cerita Alkitab misalnya di masa lampau, pengalaman di masa kini, bahkan juga masa depan. Jadi imajinasi this is like very powerful. Nah, imajinasi postkolonial di sini menggabungkan ada dialogis, historis, diaspora, dan indigenous imagination. Bahwa kita juga perlu istilahnya imajinasi kita perlu kita bawa sampai ke realita. Kita punya budaya-budaya lokal yang selama masa penjajahan itu dianggap sebagai kafir. Ya, padahal budaya ini bagi saya sangat penting untuk menolong kita menciptakan, mengupayakan part yang interreligious dan interkultural. Itu terus ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi imajinasi postkolonial yang saya kembangkan di Historis Diaspora dan Indigenous. Ya, ini yang perlu kita kembangkan di dalam pendidikan agama Kristen, dan saya kawinkan dengan konsep namanya liberating interdependence, interdependensi pembebasan. Ini sebenarnya dikembangkan oleh Musa Dube, ya, tapi yang saya pakai itu yang dari Boyung Lee ya. Boyung Lee ini mengadopsi istilah ini untuk intinya ada multikulturalisme sama interkulturalisme. Dia mengkritik yang multikultural ini karena bagi dia multikultural ini bersifat menjajah, kolonial. Ya, mengapa? Karena dia cuma menekankan banyak. Tapi kalau interkultural dia menekankan relasi. Ya, dan kemudian ya multi ke inter. Multi ke inter. Ya, dan kemudian ketika kita berbicara interdependence juga seperti itu. Inter itu sebenarnya juga menekankan relasional, jadi menekankan relasi yang kemudian dalam pandangan Musa Dube, kemudian Boyung Lee, kan selama ini kan misalnya kita di sini mayoritasnya teman-teman yang beragama Islam, kita perspektifnya Kristen. Nah selama ini kan relasi yang terbangun itu kan fokus pada yang center dan salah satu margin. Islam Kristen, tapi you are not talking about bagaimana sih relasi Kristen, Hindu, Buddha. Kita fokus pada yang satu margin dan besarnya. Nah, liberating interdependence mencoba untuk ternyata yang margin-margin itu juga harus memikirkan bagaimana relasi antara yang the margins itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Boyung Lee merekomendasikan model interkulturalisme menuju relasi ketergantungan yang membebaskan, ya. Jadi konsep Dube dan juga Lee tentang liberating interdependence ini diterjemahkan sebagai dalam bahasa Indonesia
susah mencari terjemahannya, tapi saya menggunakan interdependensi pembebasan atau mungkin juga interdependensi yang membebaskan, ya, yang dimaknai sebagai relasi saling ketergantungan yang membebaskan antara berbagai elemen dan kelompok dalam upaya pendidikan agama Kristen. Ya, jadi interdependensi pembebasan adalah alternatif bagi hubungan yang telah tercipta melalui kolonialisme dan imperialisme yang ditandai dengan dominasi. Melalui relasi baru seperti ini, semua elemen dan semua orang atau kelompok yang terlibat adalah setara. Ya, jadi questioning pusat yang the center, ya, dan juga menekankan relasi bukan cuma satu margin dengan the center, tapi juga antar margin. Nah, dengan interdependensi pembebasan ini, gereja akan menjadi komunitas yang terlibat secara interkultural dan interreligius. Interreligius ini berkaitan dengan bagaimana gereja melihat relasi dengan agama lain sebagai bagian tidak terpisahkan dalam memahami Tuhan, bukan hanya dengan satu agama mayoritas saja. Kemudian melalui interdependensi pembebasan, gereja akan mengakui perbedaan, tapi juga keterkaitan dari berbagai narasi. Ya, jadi liberating interdependence bukan cuma beda agama saja, tapi juga bagaimana keterkaitan antara narasi agama dengan misalnya budaya, sejarah, ya, dan juga keterkaitan dengan sistem seperti ekonomi, struktur politik, ras, kelas, gender, dan sebagainya dalam pembicaraan dan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang pembebasan, message pembebasan di dalam Alkitab ketika kita tidak menyoroti ketidakadilan yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan liberating interdependence. Nah, dalam dialog antar budaya dan antar agama, tidak ada lagi pusat, center, dan pinggiran. Tidak ada seorang pun yang akan mengklaim sebagai pusat dengan kuasa dan otoritas mutlak. Nah, kan saya melihat potensi ya. Jadi saya mengusulkan ada 4 gagasan. Yang pertama, para pegiat pendidikan agama Kristen perlu memikirkan kembali pedagogi yang dikembangkan selama ini ya, sambil mengkritisi segala bentuk diskriminasi, penindasan, divisi, dualisme yang dilanggengkan dalam proses pendidikan sejak zaman kolonialisme. Ya, yang kedua, para pendidik perlu terus meningkatkan interaksi dan relasi setara antar peserta didik yang berbeda latar belakang dan tetap sadar akan nilai keunikan antar budaya dan antar agama. Nah, tujuan pendidikan pendekatan yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya supaya murid itu, ya, naradidik itu memiliki kesadaran, kecerdasan, karakter. Ya, jadi mereka sadar, mereka cerdas, dan kemudian pada ini punya karakter, ini harus menjadi karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang interreligius dan interkultural. Nah, dengan itu diperlukan proses yang cukup bagi pengenalan akan budaya dan agama yang berbeda dalam setting pendidikan agama Kristen. Nah, sebenarnya saya belum terlalu dalam di dalam paper saya ini, tapi pemikiran saya adalah ketika kita berbicara tentang pendidikan agama Kristen di konteks gereja, mungkin dia pendekatannya bisa monoreligius. Ya. Tapi ketika dia sudah di luar konteks gereja atau sudah di luar konteks iman, komunitas iman, dia harus pendekatannya interreligius dan interkultural. Mau tidak mau. Ya, jadi ketika kita bicara pendidikan agama Kristen, seolah dia bukan lagi monoreligius, tapi sudah harus menekankan pendekatan interreligius interkultural. Nah, disinilah dibutuhkan imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga, ruang pendidikan perlu menjadi persimpangan dan tempat aman ya bagi semua murid dari beragam latar belakang untuk membagi narasi hidup, termasuk juga narasi tubuh. Karena kolonialisme telah membuat adanya dualisme antara the mind and the body, ya kan? Karena kita berbicara zaman pencerahan, enlightenment, renaissance, ya abad ke-16, yang kemudian bersamaan dengan kolonialisme, di bawahnya sistem pendidikan, budaya pendidikan, ya. Rene Descartes, Cartesian, I think therefore I exist, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Kalau cogito ergo sum tahu nggak? Saya berpikir maka saya mengada-ngada. Ya, jadi fokuskan pada pikiran, sehingga orang kalau misalnya berperan di sini, tapi kalau pikirannya nggak di sini, you are not actually here. Tapi kan kita mengabaikan tubuh yang udah capek, tubuh yang lelah, tubuh yang lapar. Duduk 1 jam terus 10 menit harus berdiri, tapi sistem sekolah kita kan tidak seperti itu. Kita datang duduk dengan pulang. Padahal berdiri itu lebih sehat daripada duduk.
tapi kemudian duduk telah menjadi bagian dari norma kesopanan, ya kan? Nah, karena ada dualisme antara the mind and the body. Nah, ketika kita menggunakan imajinasi postkolonial, kita akan berusaha menghilangkan, yang memisahkan. Iya, bahwa tubuh juga penting. Ya kan, ketika misalnya di sekolah di sekolah misalnya mahasiswa atau siswa boleh ke kamar mandi, seakan-akan ada peraturan tidak tertulis ketika jam istirahat. Padahal jam istirahat mereka ingin main, mereka ingin makan, mereka ingin ke restroom, ya kan? Jadinya tapi tidak diperhatikan karena seakan-akan ada semacam peraturan tidak tertulis. Kamu mau, padahal kalau your body give you alarm to go to the restroom, just go, you don't have to ask permission. Tapi sistem kita harus minta izin untuk kita mau buang air dan ada waktu sendiri dan kayak harus minta izin gitu loh, orang tidak benaran, dan itu is not good for our body. Nah, hal seperti itu yang perlu kita rubah ya, dengan yang tadi imajinasi postkolonial dan kemudian juga interdependensi pembebasan ya. Jadi tempat aman bagi semua murid dari beragam latar belakang untuk membagi narasi hidup, termasuk juga narasi tubuh dan narasi budaya lokal dalam dialog dengan Alkitab. Jadi the Bible is a talking book. Jadi the Bible itu berbicara begitu, ya. Dan dia bisa berdialog dengan kita punya kehidupan personal stories. Alkitab itu bisa berdialog dengan local stories, dengan indigenous culture. Dan ini harus dibuka ruang melalui imajinasi postkolonial. Ya, jadi imajinasi ini melibatkan tubuh dan pikiran, rasa dan rasio, memberikan tempat bagi pengakuan akan perbedaan, tetapi juga keterkaitan dari sejarah, sistem ekonomi, struktur politik, teks budaya, ras, kelas, gender, agama, dan masyarakat. Nah, proposal saya yang terakhir, pendidik perlu mempromosikan relasi yang setara di luar ruang kelas atau tembok gereja, bukan hanya dengan kelompok mayoritas saja, tapi juga dengan kelompok minoritas, baik dalam hal budaya maupun agama. Dengan demikian, ruang belajar dapat dilebarkan pada ruang-ruang perjumpaan setiap hari, termasuk di media sosial. Bukan hanya Kristen dan Islam saja, tapi juga dengan kelompok agama dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia. Pengalaman perjumpaan dan relasi setara dengan saudara berbeda agama dan budaya akan memperkaya pengenalan terhadap Tuhan, kebersamaan dan diri sendiri. Dan pengenalan ini kemudian akan berujung pada dialog, pembebasan, toleransi, dan keadilan sosial. Toleransi yang saya bilang tadi dua arah. Bukan cuma minoritas ke mayoritas saja, tapi juga dari mayoritas ke minoritas. Karena kalau dari minoritas ke mayoritas mungkin itu sebuah maksudnya adalah supaya jangan bikin masalah, karena dia minoritas. Intimidatif. Jadi toleransinya perlu dipertanyakan lagi. So conclusionnya, imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan berpotensi menciptakan dan memperkuat pendidikan antar budaya dan antar agama dalam masyarakat Majemuk Indonesia. Kemudian yang berikutnya, memberikan ruang berani, ya, ruang tapi juga aman bagi berbagai narasi untuk dijadikan sebagai sumber refleksi dan pembelajaran. Yang berikutnya, membantu pendidik memfasilitasi pembelajaran terpadu atau utuh, menantang dan mempertanyakan pola pikir binar dan dualisme dalam pendidikan, ya. Jadi lewat kedua pendekatan ini. Dan di dalamnya Tuhan dimaknai sebagai sang pembebas yang selalu melintas batas, crossing boundaries, demi kasih, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, apa yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah pekerjaan yang berkelanjutan dan bukan sesuatu yang dapat dicapai sekali untuk selamanya. Ya, ini merupakan langkah awal menuju penelitian mendalam dan praktik pedagogis yang membebaskan. Jadi ini kan masih potensi, ya Pak. Jadi pada akhirnya bagaimana diterapkan di dalam sekolah atau di gereja untuk pendidikan agama Kristen, perlu penelitian yang lebih lanjut. Nah, penelitian yang lebih lanjut akan mencakup analisis mendalam tentang sejarah kolonialisme Indonesia dan implikasinya bagi pendidikan interreligius dan kultural, studi tentang relasi antaragama, studi tentang budaya lokal. Diperlukan juga pemahaman mendalam tentang implikasi pedagogis dari imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan melalui penelitian etnografi dan disiplin geologi praktika. Itu kurang lebih dari saya. Ini referensinya saya tidak semuanya tidak sempat tulis semua, tapi ini beberapa referensi yang bisa dilihat. Sepertinya saya juga mengutip tulisannya Ishak Latu, tapi tidak sampai ke L. Ini cuma sampai F. Ya.
Jadi itu teman-teman semua, ibu bapak semua, tulisan saya, publikasi saya yang terbaru tentang imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan dalam pendidikan agama Kristen yang interreligius interkultural di Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus dong. Iya, ini keren, begitu. Ini keren karena ini sebuah tulisan yang menantang kekuatan monokultural, gitu ya, monoreligius dan hal-hal lain yang bersifat dominasi, ya. Mencoba mengimajinasikan. Tapi pertanyaannya Ibu, tadi Ibu sudah sangat bagus ya menyampaikan 4 proposal tadi itu, begitu ya. Kira-kira mungkin nggak ya ini dibawa masuk ke ruang-ruang, nanti mungkin kalau ada pertanyaan gitu ya dari Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa gitu ya. Ini tawaran masa depan ini kayaknya mungkin nggak ya dibawa ke praktisnya begitu, gimana nih? Mungkin saja, gitu ya? Mungkin, tapi jadi yang saya, karena saya kan pendekatannya postkolonial, jadi saya tidak memberikan satu harus begini, dua harus begini. Ya saya memantik, ya kemudian mengajak kita memikirkan konteks real kita seperti apa. Jadi ini semacam apa ya, semacam toolbox lah, semacam toolbox. Tapi pada ini ketika kita mau ambil, kita pilih yang mana bisa kita terapkan di konteks kita. Tapi apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan, karena kan kita punya kemampuan imajinasi yang luar. Jadi kenapa pakai teori imajinasi? Ya, imajinasi postkolonial. Kita punya, jadi dalam pendidikan itu kan kita menolong narasi kita untuk mengalami, ya. Jadi itu disebut planned experience. Jadi pengalaman yang kita rencanakan. Jadi kayak cara kita duduk, misalnya bagaimana ruangan ini ditata, apa yang saya pakai, saya punya postingan, siapa yang saya kutip, itu didesain sedemikian rupa sehingga mahasiswa atau narasi itu bisa mengalami apa yang disebut sebagai planned experience. Nah itu paling penting. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya sebagai dosen, saya atau guru, saya sudah merencanakan bahwa dengan nonton ini dia akan mengalami ini. Dengan saya mengatakan ibu bapak, ya kan, ibu bapak, saya kalau perhatikan Pak Ibu, saya tidak pernah menggunakan bapak ibu, saya menggunakan ibu bapak. Terus saya menggunakan juga dari Merauke sampai Sabang. Saya tidak menggunakan Sabang sampai Merauke. Itu cara saya mendisrupsi narasi-narasi yang bersifat kolonialis, yang narasi-narasi yang dominan. Ya kan, narasi-narasi yang orang pikir menjadi standar, menjadi standar. Nah hal kecil itu part dari, kalau dalam pendidikan itu kan ada kurikulum eksplisit, kurikulum implisit, kurikulum nul. Jadi harus terpadu sebenarnya. This is actually tidak gampang, tapi juga tidak susah. Yang penting kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya ketika kita bicara tentang, katakanlah kita berbicara tentang Ishak dan Sarah. Ishak ya? Sarah. Ya kan? Ketika kita bicara tentang Ishak dan Sarah, kita tidak melupakan pembicaraan tentang siapa yo. Ketika kita bicara Ishak dan Sarah, kita tidak melupakan pembicaraan tentang siapa. Ketika kita bicara tentang Sarah, Ishak, bukan Ishak Latu ya. Kita tidak lupa pembicaraan tentang Abraham. Siapa lagi? Hagar dan Ismail. Iya kan? Ketika kita berbicara tentang Sarah dan Ishak, kita tidak melupakan ada Hagar dan Ismail. Ketika kita berbicara tentang Hakim-Hakim 19, kita berbicara tentang hospitality, tapi kita berbicara tentang mutilasi. Jadi we have to imajinasi kan. Jadi ketika saya misalnya menjelaskan Hakim-Hakim 19, saya memperagakan, bayangkan perempuan itu sudah selesai dia di rape secara massal, iya kan? Terus kemudian dia pulang, bayangkan dia seorang perempuan yang baru saja mengalami peristiwa yang sangat traumatis dalam hidupnya. Terus Alkitab bilang tangannya kemudian ambang pintu. Jadi saya memperagakan itu. Ketika saya memperagakan itu, my body also berperan, dan semua itu bisa men-trigger imajinasi itu, dan itu rasanya lebih dapat daripada
tapi saya cuma hanya baca. Terus kemudian saya kaitkan bagaimana dengan tubuh perempuan-perempuan yang trafficking, kan? Tubuh perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita punya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu mengkaitkannya. Dan yang kita gunakan adalah imajinasi postkolonial. Tapi kemudian ada interdependensi pembebasan, karena intinya percakapan kita tentang teks Alkitab tidak bisa terlepas dari konteks kita ini dan di sini. Gitu. Yang ada masalah rasisme, ada masalah diskriminasi, ada masalah kelas, ada dunia, ada orang sedang berperang tarik harga misalnya, berpengaruh terhadap supir truk dan segala macam, berpengaruh terhadap banyak orang. We cannot abandon that ketika kita berbicara tentang Alkitab. Nah, selama ini yang terjadi kan kita hanya fokus pada cerita Alkitab. Ya, kalau kita merupakan bahwa we also have our own stories, we also have our own struggles. Imajinasi postkolonial dan interdependensi pembebasan menolong kita untuk membawa masuk ke dalam percakapan kita tentang teks-teks Alkitab dalam upaya pendidikan agama Kristen. Oke, keren. Iya. Jadi teman-teman, adakah yang mau menyampaikan tanggapan, refleksi, pengalaman selama ini? Oke. Ada, Ibu, Bapak? Ya, semoga ini bisa menginspirasi. Ya, tapi ini bagus ya, karena yang Ibu tadi sampaikan itu kan kemudian bagaimana kemudian pendidikan agama Kristen itu bisa ini menjadi bridging, ya kan, menjadikan ruang-ruang baru yang tadinya bergantung pada standar monokultur, monoagama, sekarang mulai apalagi di sekolah. Apalagi di sekolah nggak bisa pendidikan agama Kristen kita atau pendidikan agama itu monoreligius karena kita sudah belajar di gereja, sudah belajar di wihara, sudah belajar di masjid, di keluarga. Nah, di sekolah harusnya menjadi pendidikan agama Kristen interreligius, interkultural. Harusnya jadi pendidikan interreligius, pendidikan interkultural. Tapi yang menarik tadi Ibu, yang Ibu terakhir disampaikan dengan kurikulum tadi itu, plan experience tadi itu. Nah, ini berarti kan ada di kita ya? Iya, di guru. Kan? Ada pendidik kita harus. Jadi semuanya harus kita pikirkan, cara kita berrelasi dengan mahasiswa, ya kan, yang equal, yang setara, yang misalnya kita di UKSW ya kita bersyukur karena kita relasinya equal, ya kan, kita memperlakukan mahasiswa itu subject relationship. Nah, mulai dari situ itu mahasiswa kan, siswa learn apa yang tidak diajarkan di kelas sedang diajarkan. Ya kan? Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mahasiswa? Kita sedang mengajarkan sesuatu. Apalagi ini materi pendidikan atau pelajaran pendidikan agama yang teladan kehidupan. Ya, tadi makanya saya bilang perlu dilebarkan ke luar gedung kelas. Gitu. Gitu ya, di luar gedung. Jadi pendidik itu selamanya dia kemanapun dia adalah pendidik. Sama kayak pendeta, dia kemanapun dia adalah pendeta. Pendeta yang paham tentang interreligious dan interkultural. Jadi tidak mungkin saya di kelas saya mengajar begini, di luar kelas saya begitu. Jadi harus integrity. Itu mengapa harus di ini tadi ya, antara main dan body itu mesti satu ya. Karena kan teladan, kita menjadi teladan dalam kita punya perilaku sehari-hari, cara kita berinteraksi. Semuanya itu part dari pendidikan. Karena pendidikan identik dengan sosialisasi. Sosialisasi bukan cuma di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Ketika mereka berinteraksi dengan kita, misalnya di kampus UKSW, di luar ruang kelas, they are learning something. Mereka sedang belajar sesuatu. Nah, kemudian dibawa dalam kelas. Jadi itu kan terjadi secara tidak disengaja kalau di luar kelas. Nah, kemudian dibawa di dalam kelas menjadi sesuatu yang disengaja. Kita bahas itu menjadi pembelajaran. Ketika mereka berefleksi itu menjadi pembelajaran. Jadi bukan cuma melulu bicara tentang teks-teks Alkitab, tapi juga teks-teks Alkitab dikaitkan dengan kehidupan ini dan pengalaman. Iya, harus bobotnya harus dipikirkan. Yang tadi Alkitabnya postkolonial yang berhubungan dengan dialogis tadi, historis, diaspora, indigenous.
tambah ibu satu lagi Indigenous. indigenous. Iya. Ini bisa bersentuhan tidak hanya Dengan dengan local culture dengan- karena kaya juga budaya betul. lokal kaya. Misalnya bisa saya berbicara tentang Bella, Bella hubungan kekerabatan. Ketika saya bicara kasih, saya bisa menggunakan Bella. Jadi saya bicara tentang bagaimana message kasih dalam Alkitab itu bisa diteruskan, tapi saya juga sekaligus membuat budaya lokal itu bisa dilestarikan. Oke. Budaya lokal yang intinya ya tentang kasih, persaudaraan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi ini luar biasa. Ibu sudah menginspirasi kita sekalian, ya, bahwa untuk bisa menghadirkan sebuah gagasan terkait dengan imajinasi postkolonial, interdependensi, pembebasan dalam pendidikan agama Kristen. Poinnya di sini, yang interreligius, interkultural, ya, dalam konteks Indonesia ini kita bisa membaca lagi. Tadi Ibu kita kalau baca lagi kita baca di Nah teman-teman kalau membutuhkan referensi bisa baca di sini. Jadi di jurnal Kenosis, jurnal kajian teologi, ini terbit tahun 2024. Ya. Terbit di 2024. Ya. Ini keren membawa kita sekalian ya ke dalam sebuah gerakan yang maju ke depan gitu ya, yang tadi monokultur menjadi multikultur, sekarang mesti melampaui yang multi, tapi menuju ke interkultur ya. Jadilah bukan dependensi ya kan, tapi interdependensi. Iya, Ibu kalau ada closing statement boleh? Apa Ibu? Intinya mari kita mulai. Ya, kelihatannya berat, tapi let's start from a simple thing. Ya, di kelas kita, baik itu di sekolah, di kampus, maupun di kelas-kelas di komunitas. Terima kasih. Oke. Plan experience. Jadi apapun yang kita lakukan mesti kita rencanakan dengan baik. Satu, perencanaan ini berujung kepada interreligious, ya kan? Interkultural. Oke, terima kasih semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Mariska sudah membawa kita dalam diskusi ini, kiranya ini bermanfaat. Dan terima kasih teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, teman-teman alumni bisa menyaksikan ruang-ruang virtual ini sebagai bagian dari diskusi kita. Terima kasih, sampai ketemu dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.